sekian puluh ton emas untuk membiayai pemerintah NKRI 2 tahun pertama. Seluruh pembiayaan, termasuk bikin gedung agung, bikinin Gajah Mada, universitas, semua fasilitasnya dikasih oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pun dia tidak mau jadi presiden. Dia tidak mau jadi presiden. Sebenarnya dia bisa jadi presiden. Saya pernah juga dengar katanya udah garis sumpah apa kerah gitu loh Pak. Saya makanya masih penasaran, mumpung ketemu Bapak enggak, gitu. Yang enggak lah, yang enggak. Orang lain juga boleh, Pak Habibie. Tapi tetap aja orang Jawa yang jadi presiden. Loh, Pak Habibie presiden. Yang lainnya? Sebenarnya jadi jelasinnya yang gamblang gitu Pak, biar saya bisa terima gitu. Kenapa bisa terjadi itu, apa memang sudah takdir atau apa gimana? Ya gitu? enggak, ya otomatis karena yang menduduki berbagai macam faktor di dalam terbangunnya kepemimpinan nasional itu kebanyakan memang orang Jawa. Wong di Betawi aja, di Jakarta aja mayoritasnya tetap orang Jawa. Ya otomatis lah Mas, otomatis lah. Kalau banyak macan lainnya hewan-hewan lain, kalau yang mayoritasnya macan ya macan yang jadi pemimpin kan gitu kan Mas. Kambingnya banyak sekali, terus buayanya cuma 2-3 gitu, masuk buayanya jadi pemimpin kambing ya enggak, ya tetap kambing lah. Itu alamiah kok menurut saya Mas. Wong tidak ada konstitusinya kok, enggak apa-apa. Dan enggak usah lega, anda bantah terus saja. Kok gini ya, kok gini gitu. Gitu Mas. Al-asba'u minal iman ya. Mungkin saya tidak bisa melegakan karena bagaimanapun Anda tidak akan pernah lega karena Anda bukan orang Jawa. Gitu kan? Jadi kalau orang Jawa tidak punya pertanyaan itu, dan juga jangan dipikir orang Jawa terus lega karena presiden orang Jawa. Yang berontak juga orang Jawa ya Mas, gimana sih? Gimana Anda ini? Gitu loh, yang melawan Pak Harto juga orang Jawa, yang melawan Bung Karno juga orang Jawa, yang melawan sekarang juga orang Jawa. Gitu loh Mas. Jadi mbok nggak usah berpikir itu kalau menurut saya, gitu ya Mas ya. Orang Betawi juga boleh. Ya, oke, berikutnya Mas. Ya, mohon maaf Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Janun, nama saya Muhammad Fitoni, asli pribumi dari desa yang digusur jadi bandara ini. Saya mau tanya Janun, saya ini bingung. Dalam sholat ini ada istilah apa surat iftitah itu, inni wajjahtu wajhiya. Tapi rumangsane kula niki diawe wong iku semaur melok ngawe. Rumangsane wis mantep tapi napa? Diawe wong iku kita sik melok ngawe. Lah nek tirosi tiang-tiang sing pinter-pinter nah niku, tirosi nek wong iku dadi alif. Lah niki kula nggih tambah bingung. Lah nek kaya lika-likune kula artekno kaya keris, sepenting kan ujunge, ngoten. Niku pripun nek Cak Nun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, bahwa kon nafsir nang ngene-ngene iku tafsirmu dudu alif lam mim ngono lho. Kaya teori kluruk lah arek maknya jelas. Kukuruyuk jare wong Jawa, kukurunuk jare wong Madura, kongkorongkong jare wong Sunda, sing bener pitike. Wis ngono lho. Iku wong Jawa lak krungune ngono lak ngono terus ditirokno. Nek wong Madura krungune ngono iku ditirokno, tapi sing bener tetep pitike. Ojo pitike dipeksa. Tek kon niku kukuruyuk lho ya. Terus pitike njawab, lah ya kukuruyuk. Terus wong ndak bisa itu kongkorongkong itu. Lah gendeng dhewe kok nek gelut soal itu. Itu semua tafsir Mas, itu namanya perjuangan. Makanya yang disebut agama adalah yang datang dari Allah sebenarnya. Yang datang dari Allah ini ada yang boleh kamu pahami, ada yang kebanyakan yang kamu tidak boleh memahami dan tidak akan bisa memahami. Karena ilmu kita sangat sedikit yang dikasih oleh Allah. Nah, yang lahir dari kita bukan agama. Misalnya, aduh ini terpaksa ngomong. Jadi misalnya ibadah mahdhah, sholat 5 waktu misalnya, itu kan Allah yang menentukan bentuknya, tempatnya, waktunya,
bunyinya semua Allah menentukan, dogma 100%. Nah, agama tandanya salah satu adalah ada ibadah mahdhunya. Sekarang Anda pikir di teman-teman yang lain. Ku sing ngongkon Gusti Allah tadi kon ngarang dhewe. Nek selawat ngarang dhewe, tahlilan ngarang dhewe. Ya, itu boleh enggak apa-apa. Jadi dalam agama itu kalau Tuhan tuh gini, ada sesuatu yang kamu jangan lakukan kecuali aku suruh. Itu namanya mahdhu. Kamu boleh lakukan apa saja kecuali yang saya larang. Itu namanya muamalah. Nah, semua yang kamu omongkan tadi itu wilayah muamalah. Gak apa-apa. Berpendapat ngene gak apa-apa, ngono gak apa-apa. Gitu loh. Kate alif, alif bengkong, alif jengking, alif melengkung, enggak ada masalah. Tapi itu batasnya tafsir, kukuruyuk, duduk suarane PT. Iya Mas ya? Dan nikmati, enggak apa-apa nikmati. Seperti dulu orang masih melihat, oh ada yang menciptakan Brahma, oh ada yang memelihara Wisnu, oh ada yang merusak Siwa. Itu kan cara kita mencari Tuhan. Kemudian Tuhan kasih tahu tentang dirinya. Apa mungkin manusia bisa tahu Tuhan? Kecuali Tuhan sendiri ngasih tahu, aku iki Allah, kul huwallahu ahad. Sifatku as-somad, tempat engkau meminta pertolongan. Ya. Lam yalid lam yulad, saya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Tuhan yang ngasih tahu. Kalau kita yang ngomong, tidak ada legitimasinya. Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Jadi yang disebut agama adalah salah satu dimensinya adalah Allah memberi informasi kepada kita tentang sesuatu yang kita tidak mungkin mencarinya. Ngerti? Yang kita mampu mencarinya berarti itu agama. Iku mek rasa agama. Cinta kepada Allah, bukan cinta Allah ke kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima ijtihad kita itu. Ngerti ya? Itu. Jadi opo ae tak benerno, Dik. Wis kon ngomong hono coroko. Kon ngomong, saya punya buku banyak sekali dari teman-teman yang berijtihad. Dandani Indonesia model Mojopahit, dandani Indonesia model Honocoroko, model Adisoko, dandani Indonesia model Nyai Kidul kabeh tak terima. Ono nang Padang Bulan teko Prabu Brawijaya kelima, ping 4 teko nang Padang Bulan. Tak kon maju, ayo sampean maju sebagai rojo ngono aku. Kabeh tak terima. Karena dasarnya adalah mereka mencintai rakyat Indonesia dan mencintai negerinya. Kan begitu. Terus yang apa? Kayak serasa sholatnya itu udah ya rumongsone mantep Cak Nun, rumongsone. Cuma rumongso wis diawe wong iku kok melok ngawe. Ya iku jenenge menungso. Nek kon mulane saiki Gusti Allah sampean iku keliru ndadekno aku menungso. Kudune sampean kula niki sampean dadakan asistennya Jibril ngoten lho. Nek malaikat ya malu mayuk marun sifatnya. Mengerjakan apa yang diperintahkan titik, ndak pakai belok, ndak pakai koma, ndak pakai bumbu. Itu malaikat. Nah, pertanyaanmu itu tentang malaikat. Nek menungso garek. Rasulullah mengamati siapa di antara kalian yang paling khusyuk sholatnya. Apa ini? Kok bengok dewe gue. Jadi Rasulullah mengamati sahabatnya sholatnya paling khusyuk, terus dia diam-diam mengatakan, nanti yang paling khusyuk saya kasih hadiah. Terus ono tawon, ono laler, ono segala macam, dan tidak terganggu sholatnya. Yang lainnya terganggu, ono laron ngene-ngene, ono pokoknya terganggu, kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masih tawon ngentup kayak apa tetap khusyuk. Terus akhirnya Sayyidina Ali yang menjadi pemenang gitu dari kontes kekhusyukan itu. Kemudian sebelum dikasih hadiah, Rasulullah tanya Ali, ceritakan bagaimana asal usulnya sehingga engkau bisa sholat khusyuk seperti itu. Terus Ali mengatakan, saya akan ceritakan tapi saya menolak hadiah. Jadi tolong jangan perkenalkan saya tidak menerima hadiah dari Paduka, dari panjenengan. Terus Ali cerita, saya itu khusyuk itu karena bayangno hadiah ya apa ya. Ngono. Lha kan iku mulane aja adik nemen-nemen po, wis babat karo tok ngono-ngono titik gak apa-apa sing penting atimu temenan ngene biasa rek. Aku biyen wis cerita rek, ada seorang pemain rebab. Rebab itu kan spiritual, Dik. Nek biola kan masih budaya, tapi nek rebab lak ngene iki. Ngene ta?
gitu, bermain di Washington DC. Dan sangat intens, sangat khusyuk, dan wartawan kagum. Semua standing ovation, berdiri tepuk tangan lama sekali, terus dia diwawancara di panggung. Bagaimana cara orang Jawa membangun karakternya, batinnya, sehingga bisa begitu khusyuk bermain rebab. Terus dia cerita, gampang kalau di Jawa itu. Pokoknya kalau main rebab itu sindennya sebelah kiri. Jadi ngene iki karo ndudul-ndudul susune. Khusuk wis. Ojo nemen-nemen Pak ya lemu malaikat terus gak apa-apa. Sing penting hatimu niat apik temenan dan berusaha terus. Letak kemuliaan manusia tidak pada pencapaiannya tapi pada perjuangannya mencapai kekhusukan itu. Ngono ya Rek ya. Oke. Cukup iki wis, Cik ono. Oh Mbak ya. Bapak-bapak saya mohon izin tidak apa-apa ya. Kemesraan ini dilanjutkan ya nanti. Ya, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yotin Bayu, saya dari Malang. Saya mempunyai keluhan yang sama dengan petugas bandara yang tadi Cak Nun bilang, yo mbok alon-alon tarik gitu. Saya seorang dokter Cak, kalau rame pasiennya gitu kan, kita secara nggak sadar tuh langsung, selanjutnya, alah iki lorong ini sing kayak dhisik kayak gitu. Nah itu menurut saya sendiri belajar setelah melayani pasien itu, saya belajar kok saya tadi itu kayak gitu ya ke pasien itu. Gimana kalau saya sendiri digitukan? Nah itu saya belajar sendiri. Ini mungkin karena empati kita yang berkurang. Karena kita terlalu terbiasa dengan pekerjaan itu. Pertanyaan saya gimana caranya menstabilkan empati kita ini. Biar kita itu stabil. Kok sepertinya itu ada hubungannya dengan manjada wajada ini. Gitu Cak, makasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi jada itu kan melakukan kesungguh-sungguhan, maka dia harus menyadari ruang dan waktunya. Jadi kamu sungguh-sungguh berapa lama? Kan itu, berapa lama? Di mana? Jadi misalnya kamu yakin, kita yakin bahwa yang benar itu senyum setulus-tulusnya kepada pasien supaya dia sebelum saya obati pun dia sudah merasa lega dan itu menuju sembuh kan gitu. Tapi kan nek wis pasien wis 15 kan wis ngeluh ndase. Gitu mboten. Nah, maka tiap hari kita berusaha, Mbak. Saiki ngene, awakmu tahu ngalami salaman ya? Itu saya sangat sadar, salaman itu bisa setengah jam, 3/4 jam sampai 1 jam nek tak turuti. Iki kok kira-kira gak lah. Ya usah ini kayak, Pak. Ya. Aku biasa salaman kan sangat tertib, di maknya itu sangat tertib, arek-arek ya sabar. Dan tanya sama Mas Ali, tanya sama teman-teman dari Jogja, saya selalu mengatakan senyum saya, perhatian saya tidak berkurang satu digit pun, satu serpih pun dari orang pertama sampai orang terakhir. Saya tetap dengan tingkat jada saya sejak awal, tetap. Lupa arek-arek salaman ini gak terima salaman Pak. Itu 3 kali lipat Pak. Engkau salaman mari ngono ndegep. Gak, saiki macam-macam. Ono sing jadi carane macam ono sing salaman terus tanganku dijupuk diusuk-usuk ono rambute. Ono salaman meneh aku didegep terus aku dilus-lus ngene iki sampai sikil terus maru dikene nang pipine dhek. Sono meneh salaman ngene iki. Kaplok ya. Kaplok. Akeh nek njaluk dikaplok ya akeh. Malaysia aja begitu, saya di Malaysia aja pukul. Tak pukul 2. Nah, dulu waktu awal-awal masih ada perkara di panggung. Begitu saya mukul orang, Pak Is mencolot. Ada apa, Cak? Nah, kan premannya di belakang. Begitu saya mukul orang kan dipikir ada masalah, dia loncat ke depan. Ono meneh Mas. Engko diusap sampai ngambung sikil. Ku di Bandung, di Jakarta malah ngambung sikil. Jadi aku ya apa kalau mengelak. Tapi jangan lupa, jangan pernah ragu-ragu kepada hati saya. Kepada Anda saya tidak berkurang sedikit pun dan kepada Allah saya
Ndlosor sak ndlosor-ndlosor, gak kira aku bangga karo iku. Gak kira gede ndasku mergo kon-kon koyo ngono. Gak. Aku ngremehno alah dapurku apa lah. Itu Allah yang kamu rindukan bukan saya, kan gitu. Saya cuma jalan saja, kan gitu. Allah yang kamu rindukan. Nah, ada lagi Mbak, itu saya terlatih tiap hari Mbak, sampai jam 3 ngelatih salaman sampai jam 4 kan gitu. Dan saya tidak sedikit pun berkurang. Penghormatan saya, cinta saya, bahkan nek arek deket tak deket. Ungguk wah untuk tanemen iku tambahan iku akhirnya. Ada yang anu Mbak, sing aku rada gak paham menehi. Ana sing anyar menehi. Didokep dicakot kene iku. Dicakot, Pak. Iya, mati. Terus masa aku ada mau ngono aku. Karena aku tuh menahan tak los kan kita los ya wes gitu. Loro kaya apa aku tetap ya wes. Loh, Pak, saya bahagia di dunia karena jabatan saya adalah pelaku cinta. Ada anak Maia di Rumah Sakit Sarjito, saya datang itu kan dalam keadaan sudah mau mati. Dia sudah yakin dia akan mati, tapi pokoknya saya tidak mau dicabut dulu kalau Cak Nun belum datang. Begitu aku teko Mas di deket, dicuel iki karena jadi pipiku iki dicuwakot. Ya Allah. Itu teman dari Solo, Pak Herman tuh namanya. Oh, dicuwakot kene iku ya Allah. Dan itu aku ndak boleh mengok, ndak boleh teriak gitu ya. Saya jangan percaya kalau menganggap bahwa aku yang engkau hormati. Engkau sebenarnya sedang mendapat pantulan dari yang engkau kagumi yang sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa. Benar ya? Makanya wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah engkau berharap. Ini ya Mbak ya. Ya itu soal jam terbang, Mbak. Ya apa meneh? Ya tambah suwi mesti tambah pinter sama tambah kuat sampean, gitu ya. Gitu. Anakku yang ngeritik dokter yang ngono anakku waktu dia ETK itu. Ini Pak dokter kan Pak ini dokter anak, jadi anakku nang Mas Cedot ini. Iya. Ini dokter anak tapi tidak paham anak bapak itu. Kaget dokter kalau arek ngomong ngono. Maksudnya gimana nak? Ini. Ya kan dokter cuma ngobayi tapi tidak mencoba memahami anak itu macam-macam. Jadi dokter anak itu harus paham anak nomor 1 baru paham ngobatin gitu. Kucik ETK ngomong ngono. Wah iya ngono. Dokter sampai saiki patuh deh sama saiki. Gitu ya Mas ya Mbak ya. Jadi menurut saya enggak apa-apa, sampean menyadari itu kan sudah bagus itu. Sudah bagus dan itu karo Gusti Allah wis dicoret iku abange, wis dadi biru saja. Ngono ya Mbak. Gak apa-apa kadang-kadang anjene pegel kok. Apa ngene pasien nyebai kadang-kadang. Gitu loh. Gitu ya oke. Masih ada? Terakhir ya Dek ya. Terakhir betul ya. Ini kita sudah melanggar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Saderenge kula nyuwun amit Cak nggih ya. Jancuk niku lha napa sih kok dianggap kata sing elek lan dianggap sing dosa, padahal teng Al-Qur'an lan hadis ku mboten wonten. Kula pun semerap nek misuh wong niku nggih elek. Rumangsa garai wong mangkel. Lah niku kan napa nggih? Wong mangkel kan sama apa? Ya, dengan gini, dosa. kalau nasnya, nakliyahnya, nanti coba di Quran search ya. Kasar misalnya. Dan aku tidak marah kepada hambaku yang berkata kasar kalau dia dalam keadaan teraniaya. Nah teraniaya ini kan ada yang instan, ada yang struktural, ada yang panjang. Jadi kon niku bendino merasa teraniaya terus akhirnya ya miso ngono iku. Kan jancuk itu biasanya apa kayak kemarahan hati yang murni. No. Ibarat kan jancuk juga kan budaya khas dari Jawa Timur ya. Nah jancuk itu sendiri ada banyak view ya, ada banyak sudut pandang ya.
Kalau orang melihat secara formal tok bahwa jancuk itu sebuah magian, mereka harus belajar ke Surabaya. Justru kemesraannya itu keluar dengan kata-kata itu. Jadi tidak pasti magian. Tapi tidak berarti terus Anda mengada-adakan jancuk demi kemesraan. Yo nek metu spontan ya spontan tidak masalah. Jadi misalnya aku kepetuk awakmu mosok, ya Allah ya apa kabarmu subhanallah, ya gak cocok lah ya. Kok gak tau ketok cuk kanca lah ngono ya. Nggih. Nggih. Lho ngono maksudku. Nah, orang-orang kalau ingin menilai itu tolong rasakan dulu budaya Jawa Timur, budaya Surabaya, budaya Jombang kan gitu. Nanti baru Anda bisa menilai. Itu bukan magian sama sekali, itu kemesraan luar biasa. Yes. Seandainya kan seandainya dulu jancuk ditanamkan dengan kata yang baik, insya Allah sekarang dikenal dengan yang kata baik. Loh ya, enggak, jancuk itu jelek atau baik kan enggak ada rumusnya. Itu kan anggapan orang bahwa jancuk itu jelek. Karena orang ngertinya itu kalau di Batak pukimai, cukimai, ngono kata begini jancuk, gitu kan. Kalau fuck your mother, ngono kata, motherfucker, ngono kata. Itu beda kalau Jawa Timur sudah lain. Artinya sudah lain sama sekali, di sini sudah terbalik. Itu sudah terbalik. Di Jogja itu yang sopan, yang Jawa agak lebih klasik, itu justru kalau sama orang tuanya tidak boso, Mas. Kalau sama temannya malah boso, kromo inggil. Jadi dalam kebudayaan ada kemungkinan dinamika seperti itu. Kita ngelihatnya harus sebab akibat. Jangan dilihat secara sepenggal. Itu ya Mas ya. Tapi ojo terus digai-gai lho, Rek. Ojo digai-gai, kadang-kadang kalimat thayyibah ya gak cocok. Misalnya ini, kon mangan ndek endi? Anu cak ten kekil mriku, subhanallah ngono ya. Kon kira-kira mangkal tak gak? Tak kenek ngono. Oh mangan kekil kok subhanallah karepe ya apa? Kaya nek di TV kok wawancaran di dalan pas ono apa, bapak dari mana ini ikut 212? Dari Magelang. Luar biasa dari Magelang. Dari Magelang kok luar biasa itu loh. Apa ono sing luar biasa? Itu kan semua tergantung ya dulu ala illati ini ya Dik ya. Makanya malam hari ini saya mohon dengan sangat Bapak yang mendengarkan lewat siaran-siaran, Anda tidak bisa merasakan nuansa kemesraan di Maiyahan seperti ini, sehingga kalau nanti Anda berjarak dari sini, mungkin ada 1-2 kata yang Anda menjadi tidak paham dan mengecam. Misalnya di salah satu siaran televisi kan ada yang marah, pengajian kok kayak gitu, gitu kan? Terus arek-arek jawab, loh, sing ngarani pengajian situ mau niku menek blimbing kok. Kan ngomong gitu betul. Ya tapi kiai jangan gitu dong, masa kiai gini. Loh sing kiai sinten niku Cak Nun kok. Jadikan orang itu sibuk sama prasangkanya sendiri. Betul enggak? Sing ngarani kiai, lah nek aku dadi ulama, biyen-biyen tak dadi ulama aku. Lah ngono sih. Lah iya kan biyen aku mek kancamu mekan jelas to. Mosok gak oleh. Kan gitu. Nah bahwa ulama itu punya peran tertentu dan itu bisa diperankan oleh siapapun yang lain kan boleh. Tukang becak ulama kok. Tukang becak ngomong, nggih becek ketetek Allah ketara Mas. Tukang becak